Api bisa jadi bencana, tapi kadang dari abunya muncul keajaiban. Itulah yang terjadi di kota kecil Vindonisa, Swiss. Sebuah bar terbakar habis, dan saat para arkeolog mulai membersihkan puing-puingnya, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih tua dan berharga. Di bawah fondasi bar yang hangus, terbentang jalan setapak kuno yang diperkirakan berusia 2.000 tahun. Penemuan ini bukan sekadar jalan biasa. Ini adalah jejak kekaisaran Romawi yang pernah berkuasa di wilayah itu. Bayangkan setiap hari orang-orang datang ke bar itu untuk bersantai. Tanpa sadar mereka berdiri di atas sebuah peninggalan sejarah yang luar biasa. Jalan ini diperkirakan adalah bagian dari jaringan jalan Romawi yang menghubungkan Vindonisa, yang dulunya merupakan kamp legiun Romawi yang penting, dengan kota-kota lain di kekaisaran. Para ahli menemukan jejak roda kereta yang membekas jelas di permukaan batu, seolah-olah kereta itu baru saja lewat kemarin. Bekas roda ini menceritakan kisah para prajurit, pedagang, dan pelancong yang melintasi jalan ini 2 milenium lalu. Penemuan ini membawa kita kembali ke masa di mana transportasi mulai mengubah dunia. Jauh sebelum Romawi membangun jalan-jalan megahnya, manusia sudah terobsesi dengan roda. Salah satu bukti paling awal datang dari Polandia, yaitu sebuah pot tanah liat yang disebut roda Bronocice. Pot yang dibuat sekitar 5.500 tahun yang lalu ini memiliki ukiran yang dianggap sebagai penggambaran kendaraan beroda tertua di dunia. Gambar sederhana itu menunjukkan sebuah gerobak dengan 4 roda, menjadi bukti revolusi mobilitas yang dimulai ribuan tahun sebelum Masehi. Dari gerobak sederhana, teknologi transportasi berkembang pesat. Namun, tidak ada yang bisa menandingi kejeniusan rekayasa kekaisaran Romawi dalam membangun jalan. Mereka tidak hanya menumpuk batu. Jalan-jalan Romawi adalah mahakarya teknik sipil. Para insinyur menggunakan alat survei presisi seperti gromai untuk memastikan jalanan lurus sempurna sejauh mata memandang. Konstruksinya berlapis-lapis. Lapisan paling bawah disebut statumen, terdiri dari batu-batu besar untuk fondasi yang kokoh. Di atasnya ada rudus, lapisan kerikil dan pecahan batu yang dipadatkan. Barulah di atasnya diletakkan lapisan permukaan yang halus, memastikan perjalanan yang nyaman bagi kereta kuda dan legiun yang berbaris. Dan jalan-jalan inilah yang menjadi urat nadi kekaisaran. Mereka memungkinkan pasukan Romawi bergerak cepat untuk menaklukkan wilayah baru atau memadamkan pemberontakan. Tapi fungsinya lebih dari sekadar militer. Jalan-jalan ini juga menjadi jalur perdagangan yang ramai, menghubungkan Eropa dengan dunia yang lebih luas. Ini membawa kita ke jalur perdagangan paling legendaris dalam sejarah, yaitu jalur sutra. Kita semua tahu jalur sutra identik dengan perdagangan sutra dari Tiongkok ke barat. Tapi, jalur ini jauh lebih kompleks. Jalur ini adalah jaringan rute yang saling berhubungan, tempat berbagai macam komoditas dan ide dipertukarkan. Selain sutra, barang yang sangat berharga adalah kuda perang dari lembah Fergana, sekarang bagian dari Uzbekistan dan Kirgistan. Kuda-kuda ini dikenal sebagai kuda surgawi oleh orang Tiongkok karena ukurannya yang besar dan kekuatannya jauh lebih unggul dari kuda poni lokal mereka. Kuda-kuda ini sangat vital bagi kekuatan militer dinasti-dinasti Tiongkok, yang membawa sebagai gantinya Tiongkok tidak hanya mengirim sutra. Mereka juga mengekspor barang-barang lain seperti keramik, pernis, dan bahkan teknologi pembuatan kertas. Dari barat, barang-barang seperti kaca Romawi, wol, dan linen mengalir ke timur. Tapi pertukaran paling transformatif mungkin bukanlah barang, melainkan ide. Jalur sutra adalah jalan raya bagi penyebaran agama. Buddhisme menyebar dari India ke seluruh Asia Timur melalui jalur ini. Agama Kristen Nestorian juga menemukan pengikut di sepanjang rute. Bahkan ada agama yang mungkin jarang kita dengar, yaitu Manisme, sebuah kepercayaan sinkretis dari Persia yang menggabungkan unsur Zoroastrianisme, Buddhisme, dan Kristen, yang menyebar luas berkat para pedagang di jalur sutra. Emil kembali ke Swiss, ke jalan Romawi di bawah bar yang terbakar itu. Jalan kecil itu adalah bagian dari sistem global kuno yang luar biasa. Setiap jejak roda di atasnya adalah gema dari dunia yang terhubung, di mana barang, ide,
dan pasukan bergerak melintasi benua. Penemuan ini mengingatkan kita bahwa sejarah ada di mana-mana, seringkali tersembunyi tepat di bawah kaki kita. Menunggu saat yang tepat untuk mengungkapkan ceritanya. Kebakaran itu memang sebuah tragedi bagi pemilik bar, tetapi bagi kita semua, api itu telah membuka jendela menuju masa lalu yang menakjubkan, membuktikan bahwa bahkan dari kehancuran, pengetahuan baru bisa terlahir. Sungguh luar biasa bagaimana sebuah peristiwa tak terduga di kota kecil Swiss bisa menghubungkan kita dengan roda pertama di Polandia, kehebatan insinyur Romawi, dan hiruk-pikuk perdagangan di jalur sutra. Sejarah selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa.